Itu pada di atas semua. Mana nggak ada orang, kata nyokap gue gitu kan. Katanya di kita tuh di lantai 4 itu ada toren air itu. Nah, ada toren air itu di dekat toren air itu katanya emang ada cewek, Mas. Di ujung kasurnya dia itu ada kayak cowok kepala botak hitam, Mas. Hey, halo teman tidur semua, jumpa lagi sama gua Mas Wok di Pengantar Tidur Channel. Nah, berhubung hari ini bertepatan sama Hari Raya Maulid Nabi, sebelumnya gua mau ngucapin selamat merayakan Hari Raya Maulid buat para teman tidur yang beragama Muslim. Nah, biasanya kalau abis Maulid tuh pada suka ngaji kan, nah malamnya langsung aja nonton video kita ini. Nah, sekarang gue juga mau ngingetin juga buat para teman tidur, jaga kesehatan karena cuaca lagi nggak bagus dan banyak polusi. Apalagi yang beraktivitas di luar, jangan lupa pakai masker lagi, jaga prokes lagi. Oke, pada episode kali ini, gue kedatangan narasumber yang ini kebetulan juga nih rekomendasi dari narsum gue episode sebelumnya, yaitu Mas Ahmad yang bakalan cerita juga di channel ini yang ada hubungannya sama cerita dari episode kemarin. Langsung aja gue kenalin, ini dia Bang Robi. Ya, Bang, apa kabar Bang? Ya, baik Mas. Nah, Baik. sehat Bang? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah, mantap ya. Nah, Bang Robi Yes. kan katanya gue direkomendasi ini dari Mas Ahmad Iya, yang kemarin. iya, Mas. Katanya ada cerita yang hubungannya sama yang episode kemarin nih. Oh iya, ada Mas yang tempat yang gusuran itu ya, Mas ya? Tempat yang gusuran itu tuh. Tempat gusuran ya? Yang namanya gusuran itu kalau di daerah kita sih kita sebutnya gusuran aja sih, Mas. Gusuran? Iya. Oh, itu tempatnya itu. Boleh Bang diceritain nanti ke para teman tidur? Boleh Mas, boleh banget Mas. Iya. Boleh. Nah, oke, buat para teman tidur semua, langsung aja dipasang headsetnya, fokus, kita dengerin ceritanya. Gimana Bang ceritanya Bang? Ceritanya sih gini Mas, ini sih kejadian sekitar tahun 2000 sih Mas ya. Udah agak lama juga lah ya, udah 23 tahun lalu. Itu gua TK sih Mas kejadiannya. Jadi itu kejadiannya itu kalau nggak salah itu siang itu kayak habis hujan sih Mas. Habis hujan deras banget. Ini tuh kejadiannya habis asar. Gue sama temen-temen gue, jadi kan gue dulu kayak tinggal di kontrakan gitu Mas, sambil rame gitu kayak kontrakan 20 pintu, itu banyak anak-anaknya. Gue diajak main Mas sama mereka tuh, habis asar itu ke tempat namanya gusuran itu Mas. Ya gue main lah kayak biasa lah, main gusuran itu jadi kayak tanah merah gitu Mas tempatnya tuh. Nah gue main situ lah, ada yang main layangan lah, ada yang main tanah merah gitu. Kejadiannya itu sekitar kayak mau maghrib gitu Mas. Menjelang maghrib menjelang maghrib gitu, gue sama anak-anak ini yang di guanya aja nih Mas, yang gue rasain setelah gue rasain, gue tuh masih main sama teman-teman gue ini. Gue masih main nih sama teman-teman gue masih main teman-teman gue. Terus tiba-tiba ya pas menjelang maghrib itu gue udah dengar suara azan juga sih. Itu mereka tuh, jadi tempat gusuran itu kan kayak tanah merah gitu Mas. Nah itu di atasnya itu kayak bekas lapangan, cuman lapangan itu udah nggak kepake gitu, udah nggak kayak kurus, dan di sekeliling lapangan itu udah kayak semak belukar itu, dan kalau harus naik ke lapangan itu tuh harus naik ke tanah merah gitu Mas. Kayak tubing gitu tuh. Iya, kayak naikan gitu. Naik gitu, cuman nggak ada tangganya lah gitu. Nggak ada tangganya gitu. Di yang gua rasain itu, mereka tuh lari semua Mas ke atas, ke lapangan itu. Teman-teman Bang Robi. Teman-teman gue itu Mas, teman-teman gue itu lari tuh, dan jaraknya tuh agak jauh Mas. Dari lari terus ke tanjakan itu ke lapangan itu agak jauh. Di situ maghrib kita tuh mau pulang. Kita mau pulang nih, dan mereka pada lari semua ninggalin gue Mas. Mereka dia pada lari, gue ikutin dong. Cuman karena itu namanya abis hujan Mas, gusuran itu tanah merah, gue kesulitan lari Mas. Nah mereka itu tapi larinya cepat banget Mas. Gue di situ sampai nangis kayak minta tungguin. Oh, sama temen-temen lu ini? Iya, gue bilang tungguin. Cuman teman-teman gue itu malah pada ngetawain gue Mas. Malah kayak, ayo buruan. Tapi gue tetap nangis Mas.
Sampai mereka pada naik ke atas lapangan itu, mereka tuh di penglihatan gue itu mereka tuh udah berderet mas di atas lapangan itu udah berderet. Mereka tuh semua ketawa semua mas, ketawa sambil ngajak gue mas. Ayo Bi, ayo buruan, lama. Iya. Di situ gue tetap nangis mas, nangis kejar ya kan. Gue nangis kejar. Pas gue udah mau manjat ke lapangan itu mas, ke arah lapangan itu, tiba-tiba suara nyokap gue mas. Manggil, Robi. Cuman apa? Gue nengok, ternyata nyokap gue bener, nyokap gue tuh udah nyamperin gue ke tanah merah itu. Ke tanah merah, cuman karena posisinya, kalau kita bahasnya dibel ya mas ya. Iya. Kita bahasnya dibel tuh, nyokap gue juga kesulitan jalan kan. Robi ngapain ya kan? Gue langsung kayak, gue sambil nangis tuh ngomong ke nyokap gue, itu mau nyamperin salah satu temen gue yang namanya Buyung. Robi mau nyamperin Buyung mah, Buyung mana? Kata nyokap gue, itu pada di atas semua. Mana nggak ada orang? Kata nyokap gue gitu kan. Merinding gue. Iya. Langsung gue kayak, itu masih ada. Terus gue juga pas gue nengok ke arah yang lapangan itu, masih ada mas. Tapi mereka tuh sambil kayak ketawa gitu sih mas. Tapi tatapannya tuh kayak, mungkin pas gue semenjak gue gede gini mas ya, gue jadi kayak ngerti tatapan kosong gitu ya. Tapi pas waktu gue masih kecil itu ya mereka kayak sambil natap gue sambil senyum, masih ngajak mas. Kayak biasa aja. Padahal posisi itu masih di belakang tuh udah ada nyokap gue. Langsung, nyokap nggak ngeliat tuh? Nyokap nggak ada siapa-siapa, kata nyokap gue gitu mas. Nggak ada siapa-siapa di situ. Nyokap gue tuh sambil marah mas. Akhirnya nyokap gue dapat gue gitu ya. Gue dipegang tangan gue. Udah ayo pulang. Mama tuh dari tadi manggilin kamu di atas. Kata nyokap gue. Emang kamu nggak dengar? Nggak dengar. Itu mau pulang bareng itu aja. Sampai di situ gue masih ngotot mas, masih kayak mau pulangnya bareng teman-teman. Enggak, Buyung tuh udah pulang dari tadi. Kata anak nyokap gue gitu mas. Di situ sambil gue nangis, gue nggak percaya, tetep gue mau ngikut. Itu nggak ada siapa-siapa. Pas udah agak gue berdebat sama nyokap gitu tuh mas, gue juga nengok ke atas emang udah nggak ada siapa-siapa. Nah sambil di perjalanan itu nyokap tuh sambil ngomong, sambil marah-marah ngomong, ini mama tahu kamu di sini tuh dari Buyung. Jadi Buyung tuh udah pulang dari tadi, dari sekitar jam 5 atau setengah 6 gitu ya. Buyung udah pulang. Terus mama nanya Buyung, Buyung, Robi mana? Tadi kan main sama Buyung. Terus Buyung jawabnya tuh, Robinya masih di gusuran mama Robi. Tadi Buyung ngajak pulang nggak mau. Akhirnya Buyung pulang duluan, namanya mama Agrip gitu. Gue tuh tapi kayak, enggak tadi ada. Gue tapi kayak, namanya gue anak kecil, gue masih nangis kayak, tadi masih ada ya kan. Gue bilang kayak gitu ke nyokap. Tapi kata nyokap tuh, udah pada pulang semua. Ini tuh justru mama tahu kamu di sini tuh karena dari si Buyung. Tinggal Bang Robi doang. Iya ternyata itu baru udah gua doang situ mas. Tapi gua penasaran sih Bang, jadi kayak waktu pas lu taunya itu bukan temen lu, maksudnya gini ya. Waktu pas lu kan main nih ceritanya rame-rame. Terus temen-temen lu pulang tuh emang gak ada yang ngajak apa gimana gitu? Kalau dari yang gue rasain sih gak ada yang ngajak gue pulang mas. Gak ada. Dan itu tuh kata nyokap gue, nyokap gue tuh nanya sama si Buyung ini nih, katanya gue tuh diajak pulang, yang namanya si Buyung ini, gue udah diajak pulang. Tapi gue ngerasa nggak ada yang ngajak gue pulang. Dan nggak ada yang pulang juga? Nggak ada pulang juga itu, sampai azan maghrib itu mas, itu mereka semua lari ke atas lapangan itu baru ngajak gue, ayo Robi lama banget, ayo. Dan itu gue sambil mau naik, sambil ngejar mereka tuh gue sambil nangis mas, kayak tungguin. Dan ternyata itu katanya sih nyokap gue itu udah manggil gue dari tadi, cuman gue juga nggak dengar suara nyokap tuh, nggak dengar. Berarti berapa lama tuh kira-kira main sama mereka tuh? Kurang tahu juga tuh mas. Kata temen gue yang si Buyung itu sih menjelang maghrib, yang temen gue yang asli itu ya mas ya. Katanya sih mereka udah pada balik. Udah pada pulang itu menjelang maghrib, belum azan. Nah di azan maghrib itu tuh yang gue rasain itu mereka tuh baru pada lari lah gitu, baru mengajak gue pulang tuh, yang ada yang mengajak gue pulang itu. Dan itu penampilannya bener-bener kayak semua teman-teman gue mas. Mirip semua, baju, semua, muka. Dari baju, muka, sampai ada yang bawa, gue inget tuh ada bawa layangan itu sama, itu bawa layangan yang sama. Cuman pada senyum semua di atas, itu kayak ngajak gue gitu semua gitu mas, kayak ayo Robi, ayo ikut pulang gitu. Berarti tempat itu, si tempat gusuran ini mungkin terkenal kali ya di daerah Bang Robi ya? Kalau di daerah rumah gue itu
terkenal mas. Terkenal ya? Jadi ada yang memang angker gitu ya? terkenal angker sih mas, banyak sih yang cerita-cerita gitu juga banyak sih Di sana? di sana itu ada yang kejadian-kejadian yang janggal lah gitu kalau kita sebut itu. Ya termasuk yang di Semenjak episode kemarin kalau nonton si Mas Ahmad kan. Ya kebetulan ada, saya nonton sih mas. Ya, itu. Ada katanya ngelindes ular itu. Iya, itu kan juga di situ katanya sih emang bekas pabrik, mas, nama pabrik. Itu bekas pabrik sih, cuman udah nggak kepake gitu. Asik kali kalau kita main ke Wah, sana boleh kali banget ya, mas. penelusuran ya. Boleh mas, boleh banget. Gimana nih teman tidur kalau kita penelusuran ke gusuran itu, kayaknya asik nih kita ngobrol cari orang di sana. Kalau setuju komen aja yang banyak di bawah. Nah, ada nggak cerita Bang Robi yang lain, pengalaman yang lain? Ada sih mas, kebetulan gue kan pernah kerja di Bali mas ya. Kayak kurang lebih hampir 2 tahun gitu lah ya. Ini cerita di mes gue mas. Jadi mes gue di Bali itu ruko mas 4 lantai. Tapi yang lantai keempat itu kayak cuman ditutup pakai apa semi indoor itu mas, cuman ditutup kayak pakai atap itu doang. Tapi nggak itu ya kan. Nah di situ tuh ada cermin mas. Itu ada cerminnya nggak gede-gede mas, cuman kotak gitu aja. Ada cermin kayak gitu di lantai 4. Ceritanya gue iseng, gue mau bawa mas si cermin ini ke lantai 2 karena gue kan tidur di lantai 2 mas. Gue mau bawa, gue ngomong ke temen gue kan, kebetulan nih gue nih di mes itu agak dibanding temen yang lain agak baru mas. Jadi temen gue tuh udah lama tinggal di mes itu ya kan, udah lumayan lama. Gue mau bawa cermin gue, di lantai 2 nggak ada kaca nih, gue bilang. Gue bawa ya ke lantai 2. Wah jangan bi, kata temen gue gitu mas. Kenapa? Itu udah sering kita pindahin, cuman itu pindah sendiri ke tempat itu lagi. Balik lagi cermin. Balik lagi mas. Jadi itu cermin itu emang udah sering mas dipindahin, misalnya ke lantai 3, ke lantai 2. Nah cermin itu katanya pasti balik lagi. Bahkan sempat ada yang ngebuang, itu ada balik lagi mas. Ke tempat itu? Ke tempat itu, di tempat yang sama, di lantai 4 itu mas. Cerminnya gede kecil Bang? Ya kurang lebih cermin-cermin buat ngaca segitulah. Tembok atau meja? Tembok bisa dicopot gitu mas, makanya kan sempet gue mau bawa gitu ke lantai 2. Dan yang gue tanya sama yang jaga mes kita, orang Bali itu yang jaga mes kita lah gitu ya kan, emang wah jangan dibuang itu cerminnya. Jangan kalian buang. Emang sempet katanya emang ada yang buang, itu balik lagi mas. Ini bener kejadian sih gitu. Ada cerita apa tuh di balik itu, pernah tahu nggak? Pernah nanya nggak Bang Robi? Kalau untuk cerita di balik itu sih kurang tahu banget mas. Cuman sih emang katanya di kita tuh di lantai 4 itu ada toren air itu. Nah ada toren air itu di dekat toren air itu katanya emang ada cewek mas. Cewek mas, iya ada cewek. Ceweknya itu ya kata yang si jaga mes kita itu cewek Bali asli, dan itu dandanan itu pakai kayak baju adat Bali gitulah mas. Dan itu juga ada ceritanya juga tuh mas, yang soal cewek baju adat Bali itu. Jadi saya pernah mas sekitar baru seminggu di Bali gitu mas. Saya ya mohon maaf nih mas, saya ngimpi cowok lah, mimpi basah gitu ya. Sama cewek Bali mas. Udah ya, saya mikirnya cuman ya kayak ngimpi basah biasalah gitu ya kan. Udah lah, saya nggak cerita ke siapa-siapa, namanya kita ya wajar lah ya kan, fase. Udah set. Pas waktu itu kebetulan udah agak lama mas, udah mungkin udah 4 bulan atau 5 bulan. Ngumpul nih anak mes. Ya biasalah cowok kita cerita. Terus ada anak mes nyeletuk. Semalam gue ngimpi gitu loh sama cewek Bali, cantik. Gitu kan. Kata salah satu teman. Teman yang satu tiba-tiba langsung nyeletuk mas. Ceweknya kayak gini nggak? Ceweknya rambutnya panjang nggak? Pakai baju adat Bali nggak? Pokoknya dia nyebutin ciri-ciri gitu ya. Nah temen yang tadi ngomong itu, iya kayak gitu. Bang Robi ikut nimbrung nggak? Nggak. Belum, saya mau dengerin dia dulu nih. Terus kayak yang temen saya nyeletuk ciri-ciri itu, gue juga pernah kayak gitu ya kan, kayak gini-gini. Akhirnya saya mau nggak mau juga nyeletuk ya kan. Dan wah iya gue pernah kayak gitu, gue nggak bohong, gue bilang. Itu gue pernah mimpi sama dia juga gitu, mimpi kayak gitu, mimpi basah gitulah sama si cewek Bali inilah. Berarti
satu mes tuh mungkin pernah. Mungkin pernah mas ya kan. Mungkin ya. Dan kata si jaga mes itu tempatnya tuh di lantai 4 di toren air itu mas, dekat toren air itu. Dan yang suka pakai cermin itu tuh dia. Katanya. Tapi sosoknya nggak serem kan? Maksud gue bukan kayak Mbak Kunti misalnya kayak gitu enggak kan? Atau ya kayak normal cewek. Normal cewek, kalau di dalam mimpi saya sih waktu itu normal cewek cuman pakai baju adat Bali gitu mas. Ya, gue sih ngebayanginnya sih cantik sih. Cantik sih emang. Ngebayanginnya cantik, cuman ya namanya itu. Iya gitu mas, iya. Bener. Itu di Bali tuh. Itu di Bali sih mas, kayak gitu tuh. Lama bang di Bali? Kurang lebih 2 tahun mas. 2 tahun? Iya, kurang lebih itu mas. Tapi nggak pindah mes, tetap di situ? Kita tetap di situ sih mas. Karena mungkin nggak ekstrim, nggak terlalu ekstrim ya? Nggak terlalu ekstrim karena juga kan kita juga ya normal lah, kita nggak mengganggu apa. Iya. Karena sebelum kita tinggal situ pun si yang jaga mes kita ini udah wanti-wanti. Iya. Jangan kayak gini. Iya. Ya paling yang cermin itu aja, mungkin si jaga mes itu, yang jaga mes kita itu lupa ngebilangin, jangan pernah dipindah-pindah. Nah namanya kita suka pindah-pindahin, dan itu yang bener, itu selalu pindah balik lagi. Ya sempet dong namanya cerminnya, udah kita pindahin ke lantai 2 lah, entah ke lantai 3, tiba-tiba ada di lantai 4 lagi, kita main salah-salahan dong. Iya pasti. Kaca mana nih yang semalam yang gue pindahin? Nggak ada, dan satu mes itu bener-bener jujur tuh nggak ada yang mindahin. Buat apa gue mindahin ke lantai 4? Toh misalkan lebih berguna di lantai 3, di lantai 2 kan, namanya itu kamar kita kan. Iya benar. Dan itu bener-bener itu balik lagi mas. Ya mungkin ada hubungannya kali sama si cewek itu dia mas. Mungkin ya. Aduh luar biasa sih pengalamannya. Ada lagi bang? Yang di rumah gitu misalnya? Di rumah kebetulan gue itu mas tinggal dari SMA itu sama almarhum kakek gue mas. Iya. Gue tinggal sama almarhum kakek gue. Jadi background keluarga gue itu sama yang namanya gituan tuh kurang percaya mas. Oh skeptis. Iya. Iya. Mereka tuh kurang percaya lah sama hal-hal yang kayak gitulah. Iya. Bahkan dari kecil pun gue kalau ngomong hal itu ke keluarga kayak kakek gue tuh, bokap gue tuh kayak apaan sih, nggak ada. Tapi pernah ada satu kejadian mas, kakek gue ngalamin sendiri, itu cerita ke gue mas. Kakek langsung yang orang yang nggak percaya sama sekali yang kayak gitu-gitu. Itu ada satu waktu gue lagi berdua sama dia, tiba-tiba dia ngomong kayak gini, si kakek gue tuh mas, Robi tahu kan engkau nggak percaya sama yang kayak gitu kan? Iya. Ya udah tahu lah engkong gimana ya kan. Iya, terus gue ngomong ke engkong gue gitu mas, kayak iyalah orang Robi dari kecil aja kalau tiap ngomong cerita gitu kan engkong selalu marah gitu ya kan. Nah tapi engkong gue ngomong tapi semalam engkong heran nih Rob. Semalam jadi kan waktu itu di rumah gue mati lampu mas. Engkong gue tuh tidur mati lampu. Jadi engkong gue kebangun mas, tapi dia tuh belum bangun dari tidur, jadi kayak mati lampu, dia mendusin tuh, tapi posisi masih tiduran di kasur ya kan. Oh iya, gue tuh tinggal, jadi di rumah engkong gue tuh gue cuma bertiga mas, gue, engkong gue sama om gue. Iya, sama om gue itu bertiga doang. Nah pas mati lampu itu, engkong gue bangun itu, di ujung kasurnya dia, itu ada kayak cowok, kepala botak, hitam mas. Namanya engkong gue baru bangun tidur itu ya, baru mendusin, engkong gue nyangkanya tuh om gue nyari senter karena mati lampu. Nama om gue kan Yudi ya. Yud, ngapain lu? Itu diem aja kata engkong gue mas. Ngapain lu Yud? Sampai engkong gue tuh ngulang gitu ya kan, ngulang pertanyaan, masih diem. Nyari senter lu, engkong gue digituin mas. Masih diem mas. Yud, lu nyari senter nggak di situ. Masih diem mas. Terus beberapa saat itu hilang mas. Langsung depan mata hilang. Iya, terus pas engkong gue cerita kayak gitu, engkong gue bilang, engkong dari muda Rob belum pernah ngerasain kayak gitu. Itu baru pertama kali kata engkong gue. Itu baru pertama kali gue ngerasain kayak gitu. Sampai akhirnya engkong gue meninggal, gue nongkrong sama anak-anak tuh ya adalah tempat nongkrongan lah. Gue punya temen, kebetulan sih dia anak indigo gitu sih mas. Dia ada kelebihan khusus. Ada kelebihan lah. Spesial lah ya kan. Katanya sih lagi kita ngumpul gitu, ada kayak kakek-kakek tuh
di tongkrongan itu ada kakek-kakek Hmm. itu lewat terus mas, kayak merhatiin tongkrongan kita gitu mas. Oh. Dan itu katanya fokusnya sih ke gua sih mas, fokusnya ke gua ya kan. Si temen gue ini ngomong ada kayak kakek merhatiin gua mulu katanya. Di tempat tongkrongan. Iya di tempat tongkrongan itu mas ya kan. Terus gua kayak kakek merhatiin gua mulu. Kebetulan gua punya foto almarhum kakek kan. Ya. Gue kasih tahu, terus kata si temen gue ini, ya itu katanya kakeknya Waduh. yang di foto itu. Waduh. Ya gue juga nggak tahu gimana sih mas. Cuman gue juga kayak gimana ya, antara gue merinding sebenarnya, tapi kayak seneng juga sih mas. Itu Iya, kayak iya, gue iya. kayak masih diperhatiin gitu Iya, mas, betul, sama betul. kakek gue gitu mas. Betul. Nah, boleh kali kapan-kapan kenalin bang, gue sama temen abang tuh. Oh boleh mas, boleh banget mas. Rekomendasiin ya. Nah, buat gue rekomendasiin, jadi Mas. cerita di sini ya. Siap mas, siap. Kalau udah kalau cerita abang masih ada atau udah? Udah segitu aja sih mas, Segitu dulu yang ya. menurut gue Yang benar-benar epic lah. epic lah ibaratnya. gitu ya kan. Oke, itu dia tadi cerita dari narsum kita Bang Robi. Luar biasa Bang, terima kasih. Gua Sama-sama mas, makasih juga. ngucapin terima kasih. Nah, buat para teman tidur semua yang mau kenalan sama Bang Robi, monggo silakan di follow aja sosial medianya Bang Robi ini di bawah sini. Di bawah sini di follow sosial medianya. Nah, juga buat kalian para teman tidur yang punya cerita, boleh langsung dikirim ke email atau DM Instagram di bawah ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan selamat tidur.